Saya pamit undur diri pagi hari ini. Usai prosesi serah terima jabatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan keterangan pers perdananya. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan strategis yang telah berjalan baik, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengawali keterangannya dengan ucapan terima kasih kepada Sri Mulyani atas prestasi dan dedikasinya dalam membangun fondasi fiskal yang kokoh bagi Indonesia. Ia mengaku baru mengetahui penunjukannya beberapa jam sebelum dilantik, menyebut dirinya sebagai menteri kagetan. Ia menyadari gaya bicaranya yang oleh Sri Mulyani disebut seperti koboi dan memohon maaf jika ada perkataannya yang kurang berkenan. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya menegaskan komitmennya untuk berusaha semaksimal mungkin melanjutkan kebijakan yang telah ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ia meminta waktu kepada media untuk dapat bekerja dengan baik sebelum dikritik secara mendalam. Ia juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi ambisius dari Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai tantangan berat namun akan diupayakan untuk dicapai. Acara serah terima jabatan Sertijab Menteri Keuangan diwarnai dengan momen-momen hangat, termasuk sesi foto bersama antara Sri Mulyani dan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajaran pimpinan Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Purbaya Yudi Sadewa yang baru dilantik sehari sebelumnya pada 8 September 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Acara ini menandai transisi penting di tengah dinamika ekonomi global dan dalam negeri yang terus berkembang. Dalam pidato perpisahannya, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya yang mendalam atas kepercayaan untuk mengabdi kepada bangsa. Dengan suara bergetar, ia berpamitan dan menitipkan pesan untuk selalu mencintai Indonesia. Menutup sambutannya diiringi permohonan agar privasinya sebagai warga negara biasa dapat dihormati. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Sri Mulyani menyoroti dedikasi jajaran Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara di tengah tantangan yang makin kompleks dari perubahan teknologi digital hingga gejolak geopolitik. Dengan rendah hati, beliau memohon maaf atas segala kekurangan selama menjabat dan berharap Kementerian Keuangan tetap menjadi pilar stabilitas serta instrumen mewujudkan keadilan sosial. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah, ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu, saya dengan rendah hati memohon maaf. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan Presiden. Beliau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani, memuji integritas, profesionalisme, dan reputasi internasionalnya yang telah menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah gejolak global, termasuk pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi.
Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dalam APBN 2026 sambil menjaga prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara.